Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Cornelius mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah Natal dengan tema ibadah lawatan Tuhan. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa kegembiraan karena kelahirannya bagi kita dan seluruh ciptaan. Ibadah hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora sebagai pelayan firman, beserta segenap pelayan yang bertugas. Angkatlah hatimu di dalam doa, angkatlah suara dalam nyanyian pujian. Biarlah matamu menyaksikan pengharapan, biarlah semua orang melihat lawatan Tuhan, dan tanganmu terangkat sebagai tanda sukacita, dan terulur untuk melawat yang lain. Sebab Tuhan datang di tengah dunia, dan Ia ada di antara kita. Jemaat, mari berdiri, memuliakan Dia, Sang Firman yang melawat umatnya. Mari, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hari ini kita membaca nas pembimbing dari Lukas 1 ayat yang ke-78a. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Itulah nas pembimbing hari ini. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Di Bethlehem telah lahir Hidup tak selalu berjalan mulus. Badai kehidupan sering datang tanpa diduga. Hidup bagai berjalan bersama misteri, berjalan dalam ketegangan antara kepastian dan banyak kemungkinan. Ada banyak kesulitan, tantangan, rintangan, perasaan rapuh, gagal, kejenuhan, kadang muncul mendera dan bahkan membuat putus asa, serta kehilangan harapan. Namun kelahirannya mau melawat kita. Kristus yang hadir di dunia menjadi tanda harapan, harapan bahwa Allah setia memegang teguh kehidupan kita. Kelahirannya membangun kembali keyakinan iman di tengah kerapuhan dan kefanaan hidup. Ia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan. Ia rela mendekati manusia tanpa tanda-tanda kebesaran, tanpa kuasa dan senjata, selain dengan anugerahnya yang maha besar. Ia memang memukul, bukan karena maha besar saja, melainkan karena pengosongan diri untuk mendekatkan diri kepada manusia tanpa batas. Itulah sebabnya Natal begitu menyentuh, karena Natal berarti yang maha besar
menjamah dan melawat manusia dan seluruh ciptaan. Dari dalam palungan sederhana, ia memberi hidup, memberi cinta, memberi lawatan dengan kasih. Sambutlah ia, biarkan ia berada dalam hidupmu. Di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalungkan kain, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di sorga kelak. Kita dengarkan ujian lewat video dari Pelkat Persekutuan Teruna.
kami mensyukuri semua hal yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya di dalam masa-masa Natal. Sejak malam pagi hari ini, kami boleh menaikkan sukacita kami karena perayaan kelahiran Kristus. Kami datang membawa diri kami untuk mendengarkan berita Natal di tahun ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami makna kelahiran Kristus bagi diri kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 1 ayat 67 sampai 75 yang menyatakan, nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya, seumur hidup kita. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Yang sehat semua? Puji Tuhan, sehat ya. Karena pakai masker jadi saya nggak tahu Bapak Ibu senyumnya manis atau enggak. Saya berusaha senyum tapi nggak kelihatan juga ya. Nah, hari ini saya pagi-pagi sudah dapat pesan di handphone ini. Perakiraan cuaca 25 Desember, Cigombong dan sekitarnya. Gerimis berpetir. Wih, ngeri banget perkiraannya. Saya lihat jendela, nggak ada gerimis. Apa nggak salah ini yang memperkirakan cuaca ini? Jadi hari ini diperkirakan gerimis berpetir. Ya, gerimis saja udah susah tuh kita, apalagi tambah petir. Jadi spesial nih hari Natal tahun ini. Ya.
dengan perkiraan cuaca yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan sampai malam ya nggak ada petirnya. Ya gerimis-gerimis bolehlah kan begitu, supaya tidak berdebu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini ada dua tema yang mau disampaikan kepada warga gereja. Yang pertama, tema dari sinode kita, yaitu lawatan Tuhan. Dan yang kedua, itu tema dari PGI dan KWI ya, yang ada di sini. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi tahun ini PGI dan KWI membuat tema bersama. Tapi kayaknya tiap tahun juga begitu. Ya. Tema bersama, jadi Protestan dan Katolik ya, menghayati makna tema ini. Ya. Nah, tapi hari ini kita mau bicara tentang nyanyian pujian Zakaria. Tadi malam kita merenungkan nyanyian pujian Maria. Hari ini pujian Zakaria. Jadi Zakaria ini suami dari Elizabeth, sepupunya Maria. Ayah dari siapa? Yohanes, yang kemudian menjadi Yohanes Pembaptis. Jadi Natal tahun ini kita diajak untuk bergeser sedikit, tidak langsung to the point kepada kelahiran sang bayi di palungan, tetapi kita diajak melihat apa yang ada di sekitar kelahiran sang bayi itu. Ya. Jadi jauh sebelum Maria melahirkan Yesus, maka Tuhan sudah mempersiapkan jalan ya, melalui kehadiran seorang yang bernama Yohanes yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehadiran Kristus. Nah, kenapa kita harus bicara tentang hal-hal yang terjadi di sekitar peristiwa Natal Kristus? Gereja kita mau melihat sebuah kenyataan dan mengajak warganya melihat ya, apa yang terjadi di sekitar kehidupan kita ya, dengan melakukan sebuah refleksi terhadap apa yang terjadi di sekitar kelahiran Kristus. Jadi tidak langsung ke sang tokohnya, tokoh utama ya, tetapi ada proses yang mau ditunjukkan, mulai dari malaikat Gabriel bicara kepada Maria, kemudian dia pergi ke sepupunya, bayi di dalam kandungan Elizabeth bergembira, lalu lahir, dan sekarang bapaknya Yohanes itu menaikkan puji-pujian ya, karena kelahiran sang anak, dan juga sebuah nubuatan bagi kelahiran Tuhan yang sudah dia yakini akan lahir lewat rahim sepupu istrinya yang bernama Maria. Nah, jadi kalau kita menggeser fokus kita ke kiri, ke kanan, ada banyak hal yang sudah dipersiapkan Tuhan jauh sebelumnya ya. Dan kita harus tahu itu bagaimana kehadiran Kristus merupakan sebuah peristiwa yang sudah dipersiapkan dengan rancangan yang sempurna. Ya, bahasanya begitu ya. Bukan dipersiapkan secara matang, itu bahasa manusia itu, ya. Tapi ini dipersiapkan dengan rancangan yang sempurna. Bagaimana kebiasaan manusia itu kemudian ya, bisa dilampaui
oleh rancangan Tuhan dengan menghadirkan seorang bayi tanpa hubungan badan dalam rahim Maria. Nah itu kalau bukan Tuhan yang berkuasa itu enggak kejadian yang begituan. Gitu ya. Jadi sebuah rancangan yang melampaui kodrat hidup manusia. Lalu sebelum bayi itu lahir, ada tokoh yang dipersiapkan. Nah, jadi sebuah proses yang tidak, apa bahasa orang Jawa itu, ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk apa? Tiba-tiba, sekonyong-konyong, oh udah lahir aja gitu. Enggak. Jadi semuanya ada persiapan-persiapannya. Nah itu mau menunjukkan bahwa yang pertama, kalau kita mau menyambut Kristus, itu harus ada persiapan-persiapan khusus. Ya. Menyambut lawatan Tuhan yang turun dan menjadi manusia. Walaupun di dunia ini ya banyak kontroversinya kan. Nah, bagaimana bisa begini, bisa begitu, siapa bapaknya, mamanya, segala macam. Ya. Tetapi yang kita mau hayati ini bukan kontroversi yang ditimbulkan oleh logika berpikir manusia. Karena tidak mungkin ada anak tanpa ada hubungan suami istri. Kan begitu. Tapi kan itu semua terlampaui. Nah, dengan kejadian-kejadian itu, maka hari ini kita mencoba untuk melihat lagi ya, bagaimana kehadiran Tuhan kemudian bisa membangun sebuah kehidupan yang menghadirkan persaudaraan. Ya. Jadi persekutuan tanpa persaudaraan itu omong kosong besar. Ya. Omong kosong besar. Ya. Tidak ada persekutuan yang bisa dibangun di atas sebuah kemunafikan. Pura-pura kenal. Ya. Persekutuan itu dibangun di atas sebuah nilai persaudaraan yang memang saling mengenal. Bukan hanya sekedar kalau ketemu kasih naik alis mata gitu. Gimana kabarnya, Mas Bro? Kan matanya naik-naik gitu kan, alisnya maksudnya. Kan gitu. Jadi setiap hari Minggu kita keluar masuk dalam peribadahan itu, ya, diharapkan hasil utamanya adalah kita saling membangun persaudaraan. Ya. Yang digerakkan karena roh Tuhan turun atas diri kita. Nah, tapi kita masuk dulu ke dalam bacaan ini. Ya. Sama seperti yang tadi malam, maka kalimat utama dari nyanyian pujian Zakaria adalah terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Nah, jadi kehadiran Tuhan yang utama menurut Zakaria itu adalah membawa kelepasan. Lepas dari apa? Nah, Bapak Ibu mau lepas dari apa? Lewat peristiwa Natal ini. Lepas dari ketakutan, lepas dari keterpurukan, lepas dari mimpi-mimpi buruk. Kalau di Lampung itu, saya sering didatangi jemaat, minta didoakan. Pak Pendeta, tadi malam saya mimpi buruk, tolong didoakan. Kalau mimpinya bagus, dia nggak datang ke pendeta. Mimpi indah misalnya gitu, nggak ada yang datang. Pak, saya mimpi indah, tolong doakan. Nggak ada. Mimpi buruk ada. Gitu. Ya, jadi mimpi-mimpi. Nah,
Kelepasan yang dimaksudkan oleh Zakaria dalam konteks cerita ini ya, adalah kelepasan dari dosa. Dan itu diwariskan kepada seluruh umat Tuhan dari generasi ke generasi. Dalam kalimat berikutnya, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya. Ya. Jadi keselamatan digambarkan sebagai tanduk-tanduk itu ya. Kalau orang sekarang ini kan agak susah mikir-mikir bertanduk, kita nggak pernah lihat tanduk lagi. Nah, tapi itu sebuah gambaran ya bahwa ya di masa itu cara menggambarkannya begitu. Ya. Nah, yang bisa kita ambil adalah bahwa lawatan Tuhan itu melepaskan dari dosa dan memberikan keselamatan dalam generasi ke generasi. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau menghitung silsilah udah generasi keberapa, kan gitu. Kalau orang Batak gampang ya, tinggal lihat nomor berapa ya dari marganya kan. Ya, jadi dari generasi ke generasi, kelepasan dari dosa itu selalu hadir dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, ini berita yang paling penting. Bahwa kehadiran Juru Selamat membawa kelepasan bagi kita dari dosa-dosa. Oleh karena itu, maka setiap hari Minggu ya, itu dilakukan doa pengakuan dosa dan kemudian berita anugerah pengampunan dosa. Nah, kenapa itu ada? Karena gereja mengimani itulah inti dari kehadiran Kristus, Sang Kepala Gereja. Bahwa dia membawa berita kelepasan dari kutukan dosa. Dan berita itu bukan hanya baru bagi Zakaria, tetapi sudah disampaikan sejak zaman purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Kemudian, ya, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Jadi ini kalimat berbentuk sajak. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang membenci, ya, kemudian musuh-musuh merupakan bagian dari sebuah ekspresi untuk menjelaskan ada kuasa besar yang selalu mengganggu dan terus menghantui kehidupan manusia, bahkan bukan hanya mengganggu dan menghantui, tapi mau membinasakannya. Nah, oleh karena itu, terjadilah keputusan yang maha besar. Hadir Kristus di tengah dunia untuk mencegah ya, dari kepunahan akibat kutukan dosa itu. Nah, karena itu sudah dicegah, maka kehidupan bisa dilanjutkan. Lalu manusia dengan manusia yang sama-sama bersyukur, berjumpa dan membangun relasi, dan terjadilah sebuah persekutuan yang didasari oleh nilai-nilai persaudaraan. Sekalipun tidak memiliki ikatan hubungan darah. Oleh karena itu gereja mula-mula selalu mengumandangkan apa? Ya, saudara di dalam Kristus. Jadi tidak ada persekutuan tanpa slogan itu. Ya. Karena persaudaraan di dalam Kristus itulah yang utama dan yang mendasari itu semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, warga gereja tahun ini diajak untuk melihat dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang Kristen ini dianggap punya karunia-karunia yang luar biasa. Ya.
Percaya itu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu semua ini punya karunia-karunia yang luar biasa karena diberi oleh Tuhan. Percaya nggak itu? Hah? Nggak percaya? Percaya nggak? Percaya dong. Gitu. Oleh karena itu kita diajak untuk berpartisipasi dalam menjaga NKRI. Membangun persaudaraan di antara sesama warga negara Republik Indonesia. Nah, jadi kita ini berharga, bukan hanya aku berharga di mata Tuhan, enggak. Kita berharga di atas bumi Indonesia ini. Gitu. Dan peran kita sejak dari dulu sudah ada. Jadi kita ini bukan penumpang gelap di negeri ini. Kita ini adalah orang-orang yang memang lahir dan berjuang mempertahankan keutuhan Republik ini. Kan begitu. Kenapa kita harus begitu dan mau begitu? Ya, karena ada nilai persaudaraan. Gitu. Jadi saudara itu tidak hanya sekandung, ya, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Nah, jadi Natal ini juga mau memberikan kelepasan dari rasa takut. Takut dari berbagai macam ya, yang mengganggu dan menghalangi orang yang mau beribadah. Nah, apa yang harus kita pikirkan? Bukan kita mau memberikan sebuah perlawanan atau sikap oposisi ya terhadap apa yang sudah digariskan sebagai sebuah protokol kesehatan. Ya. Tapi mari kita membangun motivasi gitu. Jadi jangan hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Di gereja ini ada juga yang punya ketakutan yang amat sangat gitu. Jadi tidak mau melayani karena pandemi gitu. Ya betul ada pandemi gitu, tapi kalau mengurung diri terus panjang tahun kan apa iya harus begitu. Apalagi orang-orang yang punya tanggung jawab di dalam pelayanan gereja. Nah, kalau seluruh presbiternya punya ketakutan yang amat sangat, ya udah tutup aja gerejanya, kan begitu. Nah, jadi kuasa Tuhan mau membebaskan kita dari trauma yang begitu luar biasa. Ada batasan-batasan, ada aturan-aturan bisa kita ikuti, ya. Tetapi semuanya itu bisa diikuti kalau kita punya keberanian, punya keyakinan. Ya. Dengan mengikuti protokol ini, protokol itu, ya, yakinlah Roh Tuhan beserta dengan kita semua. Sehingga mari keluar dan merayakan Natal ini sebagai sebuah panggilan iman. Jadi merayakan Natal ini bukan kewajiban Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu boleh memilih saya tidak mau merayakan Natal, boleh. Karena ini bukan kewajiban, tapi panggilan iman. Jadi kalau dipanggil orang punya keputusan saya mau datang atau saya mau tidak mau datang. Sama seperti undangan, dikasih undangan mau datang boleh, nggak datang juga ya udah. Jadi merayakan kelahiran Kristus ini panggilan iman, bukan kewajiban keagamaan. Itu yang harus diyakini itu, ya.
Karena kalau kewajiban, ya, kita akan datang tanpa lagi berpikir, yang penting datang deh bawa badan. Sama seperti orang kalau pergi ke kuliah itu cuma ngabsen doang, habis itu dia pergi. Pikirannya nggak ada di situ. Karena hanya sekedar memenuhi kewajiban. Oh, kewajiban orang Kristen itu ibadah Natalan. Enggak. Itu panggilan iman. Namun nggak ibadah juga gereja nggak runtuh kok. Kan gitu kan. Oh, Natal nggak koslet, Anda nggak masuk Natalan juga tetap aja dia nyala gitu. Ya, jadi jangan datang merayakan karena kewajiban. Hilang maknanya. Dan Tuhan tidak berkehendak begitu. Karena cinta kasih menggerakkan Tuhan untuk menghadirkan Kristus itu. Ya. Karena cinta kasih, bukan karena kewajiban dia harus pelihara manusia di dunia ini. Ya kalau mau habis-habis aja udah Tuhan ciptain baru aja, susah amat. Kan gitu. Tapi karena cintanya, nah itu kemudian nanti dilakukan, disenandungkan. Karena kita, kan begitu. Dia menyelamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, lawatan Tuhan dalam peristiwa Natal ini mengingatkan kita kepada panggilan iman kita, bukan kewajiban. Ya. Panggilan iman kita yang terus-menerus dibisikkan di telinga kita. Pilihannya ada pada diri kita. Kita mau dengar panggilan itu, atau kita tidak mau dengar panggilan itu. Ya masing-masing punya tanggung jawab tuh sama Tuhan. Bukan tanggung jawab sama pendetanya, bukan tanggung jawab sama majelis gerejanya, enggak. Semua tanggung jawabnya. Yang sudah disidi dengan baju putih, celana hitam, mengaku dengan gagahnya kan. Ya dengan segenap hatiku. Ya sudah, itu tanggung jawab masing-masing. Jadi supaya tidak kehilangan makna merayakan Natal, maka pahamilah Natal ini sebagai panggilan iman. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan selamat Natal ya Bapak Ibu, itu tulus ucapannya. Bukan karena kewajiban. Kan? Sama seperti kita balas WA udah berapa ratus WA, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal, sampai pegel kita balasnya. Ya habis nggak enak kan orang WA kita nggak balas, kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sehabis peristiwa Natal ini kita diajak untuk membangun persaudaraan. Jadi lihat sesama itu sebagai saudara. Orang yang ada di rumah ya saudara, gitu. Nah, tapi saya mau tanya satu hal nih yang menarik ya. Mudah-mudahan bisa dijawab. Kita merayakan Natal berapa lama, Bapak? Bingung ya? Kita merayakan Natal berapa lama? Kurang jelas pertanyaannya. Perayaan Natal gereja berapa lama? Hah? Ngomong aja nggak apa-apa. 2 hari Pak, hari ini sama besok. Hah? Selama kita hidup. Iya. Selama masih hidup, merayakan Natal terus. Bagus tuh. Ya. Ya. Tetapi ada satu lagu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar di YouTube atau di mana ya. 12 Day of Christmas. Tahu nggak? Ya. Jadi dalam tradisi gereja, baik Katolik maupun Protestan, perayaan Natal itu ada 12 hari. Kalau di SBU, punya SBU kan di rumah ya. Lihat logo palungan itu ya. Dia mulai dari 24 dan berakhir di 5 Januari. Lalu tanggal 6 Epifania. Jadi
perayaan Natal itu bukan hanya Natal pertama, Natal kedua, tapi 12 hari perayaan Natal. Nah, nanti di perayaan Natal PA atau PT itu kita buat gamesnya. 12 Days of Christmas. 12 hari yang dirayakan orang-orang Kristen zaman dulu, ya, dengan berbagai macam tata caranya gitu. Nah, oleh karena itu perayaan Natal dalam gereja GPIB dan gereja Katolik ya, akan berakhir 5 Januari dan berganti dengan Minggu Epifania, penampakan kuasa Kristus. Ya, walaupun kita beribadah Natal pertama, Natal kedua, tapi kalau gali lagi tradisi gereja mula-mula, kita harus beribadah 12 hari lamanya untuk merayakan Natal. Ya. Nanti pulang dibuka di YouTube ya, 12 Days of Christmas. 12 hari perayaan gereja zaman dulu, ya, gereja membagikan hadiah-hadiah kepada anak-anak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ada masa yang cukup panjang untuk menghayati lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi bukan hari ini, besok. Kan banyak jemaat yang ibadah besok saja sepi gereja itu kalau nggak ada baptisan. Nah, tahun ini kita nggak ada baptisan. Tapi karena sudah dibagi kan, ya adalah yang datang kan begitu. Kebiasaannya di GPIB ini, ya kalau nggak pandemi, yang baptis aja tuh yang datang Natal kedua. Baru Natal kedua, gimana disuruh Natal 12 kali? Pakai tradisi gereja yang dulu, ya. Kosong semua 10 hari kesononya itu. Ya. Jadi perayaan Natal ini menembus tahun, Bapak Ibu ya. 12 dari tanggal 25 ini tembus. Menembus Desember, tiba di tahun yang baru. Jadi menggandeng ujung tahun dan awal tahun. Nah, itu luar biasanya perayaan Natal. Ya. Dia tidak selesai di akhir tahun tapi tembus. Melampaui itu. Perayaan Natal melampaui tahun 2021 sampai 2022. 5 Januari. Itu artinya ada sebuah pengharapan bahwa pemeliharaan Tuhan ya terus akan menyertai kita sampai dengan masa yang akan datang. Makanya tradisi gereja selalu menggandeng Merry Christmas and Happy New Year. Kenapa? Karena 12 hari itu menembus. Ya, menggandeng 2 tahun. Jadi orang Kristen selalu katakan Merry Christmas and Happy New Year. Karena Tuhan yang buat. Lawatan Tuhan menghadirkan itu. Nah, hari ini kita menyiapkan diri kita baik-baik, mengenal bagaimana tradisi perayaan Natal, bagaimana harus membangun sikap bersyukur karena semua hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, kan? Lagu di Kidung Jemaat itu kan bicara suka duka dipakai untuk kebaikanku, kebaikanmu, kebaikan kita dalam menjalani hari-hari yang dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, nyanyian pujian Zakaria yang menceritakan bagaimana Tuhan akan turun dalam Kristus, dalam diri Yohanes Pembaptis, ya, itu memberikan pesan kepada kita. Ya. Tuhan mau kunjungi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita semua. Jangan tolak, persiapkan. Ya. Mari masuk Tuhan. Nah, ada lagunya kan, Come to my heart, kan gitu ya. Mari datang. Jangan hanya sekedar datang, tinggallah dan menetaplah. Sehingga hidup kami berubah semakin hari semakin baik.
Kalau sudah baik, maka ingatlah bahwa kita punya tugas membangun nilai-nilai persaudaraan bersama dengan cinta kasih Kristus. Selamat Natal, Merry Christmas, and Happy New Year. Amin. Kita dengarkan nyanyian pujian dari Pelkat Pelayanan Anak. Dunia yang hilang diselamatkan.
Ujian dari PKP.
tanggal 31, 1, dan 2. Silakan kalau ada keluarga yang mau membuat video saksian pujian, kirimkan ke multimedia gereja. Jadi kesaksian keluarga atas karunia Tuhan. Ya, jadi jangan per pelkat lagi, tapi per keluarga, per individu. Silakan punya kerinduan untuk memuji Tuhan dengan modal HP aja kok, rekam plek-plek. Jadi yang ngeditnya udah ada, ya. Jadi kita tunggu untuk pujian di tanggal 31, 1, dan 2 Januari. Gitu ya, Ibu. Suara-suara bagus tuh jangan ditahan-tahan gitu. Disimpan-simpan, nanti berjamur suaranya. Nah. Ya, mari kita berdiri. Bersama dengan seluruh gereja di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita sebagaimana rumusan pengakuan iman rasuli. Marilah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Masih ada satu pujian lagi, tapi kita simpan dulu di bagian-bagian akhir. Mari kita naikkan doa syukur kita di hari Natal ini. Bapa di sorga, tiada hentinya kami menaikkan syukur kami sebagai umat yang merasakan bagaimana rancangan Tuhan dihadirkan kembali untuk menyelamatkan seisi semesta alam ini, termasuk kehidupan kami sebagai manusia. Tahun demi tahun kami tiba di dalam perayaan Natal Kristus, dan tahun demi tahun kami bergumul dengan pergumulan kehidupan yang senantiasa datang silih berganti. Kami tetap bersyukur, sekalipun banyak hal yang harus membatasi diri kami, namun kami tetap dapat merayakan Natal sebagai sebuah panggilan iman kami untuk menyambut kehadiran Kristus dan menyiapkan tempat yang terbaik di dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah merancangkan karya keselamatan bagi dunia ini. Bahkan Engkau merancangkan karya keselamatan bagi kami sebagai manusia. Bukan karena kami, tetapi karena kasih Tuhanlah kami diselamatkan. Dan biarlah sepanjang hari ini, sampai dengan 12 hari ke depan masa perayaan Natal, kami boleh menghayati lawatan Tuhan dalam keluarga dan rumah tangga kami, di dalam diri kami pribadi, bahkan di dalam jemaat-Mu ini, sebagai bagian dari karunia yang senantiasa menjadi cara Tuhan untuk membentuk kehidupan dan memelihara kehidupan kami di atas dunia ini. Kami juga boleh belajar bahwa di antara kehidupan kami ada kehidupan yang lain yang ada di sekitar kami. Kami tidak hidup dan tinggal sendirian. Kami tidak hidup hanya bersama dengan keluarga kami,
tapi kami juga hidup bersama dengan orang lain. Merefleksikan nyanyian pujian Zakaria atas kelahiran anaknya Yohanes, dan juga mempersiapkan kelahiran Kristus. Maka biarlah kami boleh melihat kehidupan di sekitar kami sebagai bagian dari upaya kami membangun iman kami kepada Tuhan. Segala hal yang terjadi di dalam maupun di luar kehidupan keluarga kami, biarlah itu semua dapat kami pakai menjadi pengalaman beriman di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ada perjalanan yang sulit, tapi ada juga perjalanan yang penuh dengan kegembiraan. Dan kami mensyukuri semuanya itu ya Tuhan, hingga kami tiba di hari ini dalam rasa syukur kami. Sekalipun kami tidak melakukan pesta perayaan Natal, namun biarlah kami sebagai pribadi boleh menghayatinya dalam diri kami dan boleh membagikannya di tengah keluarga kami, di tengah saudara bersaudara yang berkumpul secara khusus di perayaan Natal ini. Biarlah semuanya itu cukup untuk membuat kami mengingat kembali bagaimana rancangan Tuhan yang penuh dengan cinta dan kasih untuk menyelamatkan kehidupan kami dari kutukan dosa dan maut. Karena itu hari ini kami datang bawa diri kami di hadapan palungan Kristus, di hadapan terang benderang cahaya bintang-bintang kehidupan yang menghadirkan Kristus. Lihatlah kami ya Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami. Kami siap untuk dipakai menjadi saluran berkat Tuhan bagi kehidupan di waktu yang akan datang. Kami meyakini pemeliharaan Tuhan bukan hanya tiba sampai akhir tahun 2021 ini, tapi akan menembus tahun 2022 dan tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, biarlah pemeliharaan Tuhan menjadi tonggak bagi kekuatan iman kami untuk selalu percaya dan terus mau percaya, memelihara iman bahwa Tuhan memelihara semesta ini. Tuhan memelihara kehidupan kami dan seluruh makhluk ciptaan yang ada di dunia ini. Mampukan kami untuk bisa menyaksikan apa yang kami alami kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kami. Iman sebagai umat Tuhan, iman kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, boleh kami saksikan dan bagikan sebagai sebuah panggilan iman kami di tengah-tengah dunia untuk menjadi garam dan terang bagi Indonesia. Pelihara kehidupan kami sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan mampukan kami untuk membangun solidaritas kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Dalam berbagai macam perbedaan-perbedaan, biarlah kami tetap melihat ada kesatuan, ada titik untuk bertemu baik di dalam perbuatan maupun dalam pemikiran. Sehingga kami semua tidak bertahan dalam perbedaan, tetapi kami mau keluar untuk mencari persamaan dan membangun persatuan. Oleh karena itu, jadikan kami sebagai umat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi Indonesia. Pakailah kami ya Tuhan, sebagaimana rancangan-rancangan-Mu, lewat segala macam profesi yang kami kerjakan. Biarlah di dalam pekerjaan kami boleh menunjukkan bahwa Roh Kristus ada dalam diri kami, sehingga kebenaran, keadilan, dan kejujuran menjadi bagian dalam kegiatan kami hari lepas hari. Pelihara kami bersama dengan keluarga, dan biarkan kami menjadi contoh dan teladan bagi anak cucu di tengah-tengah keluarga. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh menjalani seluruh hari ini dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Tuhan.
karena kami boleh dilayakan merayakan kembali Natal. Kami berdoa bagi seluruh gereja-gereja yang sedang juga melaksanakan perayaan Natal. Biarlah kami semua dikuatkan dan dilindungi oleh kuasa dari Tuhan. Dan kami bersyukur atas segala perhatian dan juga dukungan dari aparat pemerintah. Biarlah semuanya itu boleh menjadikan nilai persaudaraan di atas bumi Indonesia ini. Pelihara pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan yang mereka jalani, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan jadikan kami sebagai saluran berkat Tuhan untuk keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kami bersimpati dan juga memohon agar kiranya kami juga mampu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang berkekurangan yang ada di sekitar kami. Dan melalui Natal ini kami tergerak untuk berbagi sukacita kepada mereka. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memampukan umat-umat Tuhan yang ada di wilayah-wilayah Jawa Timur untuk dapat membantu korban bencana dari Gunung Semeru. Libatkan seluruh gereja-gereja GPIB yang ada di sana untuk menjalankan fungsi pelayanan dan kesaksian dan meringankan beban kehidupan dari saudara sebangsa dan setanah air. Kami percaya Tuhan memampukan kami semua untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan setelah semuanya kami kerjakan, maka biarlah kami boleh bersyukur sebagaimana Maria dan Zakaria menaikkan rasa syukur mereka. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Jemaat yang terkasih, diberitahukan kita mengumpulkan ucapan syukur kita ke kotak depan yang tersedia. Demi tertibnya ibadah kita mulai dari bangku yang pertama paling depan sebelah kiri, dan kedua, dan seterusnya. Roma pasal 5 ayat 5 menyatakan kepada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu,
Mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala anugerahnya yang besar yang diberikan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum kita memberi persembahan syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 bait 1. Setelah persembahan syukur kita terkumpul ke depan, kita lanjutkan bait yang kedua. Kita bernyanyi, Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. besar anugerahnya, besar anugerahnya. Jemaat, mari kita berdiri. Kita berdoa persembahan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di tengah sukacita merayakan Natal, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati dan diberi keselamatan melalui peristiwa kelahiran Yesus. Kami tentu tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Namun, biarlah kami dengan tulus hati mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadamu.
Terpujilah Engkau kini dan selama-lamanya. Amin. Semangat, silakan duduk. Pada pagi hari ini, kami hanya mengingatkan besok pagi ibadah dimulai jam 8.00. Demikian warta pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita dengarkan ujian solo dari Pak Ketua PKB. Langsung live. Silakan. Setelah ini kita akan menyaksikan pesan Natal dari Majelis Sinode lewat tayangan video. Langsung ditampilkan saja setelah ini. Satu pujian dengan judul Natal Tuhanku. Bersama juga saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua yang ada di sini, terutama untuk kaum bapak-bapak Belkat PKB. Kiranya cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan kita di tengah-tengah jemaat ini. Ingatkah kau kisah indah dulu 20 abad lalu, kasih Allah menggemparkan dunia, anak kecil penebus dosa. Untuk kita, untuk semua manusia, Allah mengutus anaknya, datang menjelma jadi anak manusia. Peluang bagi yang berdosa, baliklah. Natal Tuhanku, kesukaan bagi dunia. Nyanyian surga menggema di mana-mana. Yang miskin, yang kaya, yang hina, yang mulia, damailah dalam kasih Allah. Tahukah kau kapankah waktunya Dia akan datang kembali? Bukan lagi bayi di Bethlehem, Dia hakim yang mengadili. Untuk kita, untuk semua manusia, Allah mengutus anaknya, datang menjelma jadi anak manusia. Peluang bagi yang berdosa, baliklah. Natal Tuhanku, kesukaan bagi dunia. Nyanyian surga
menggema di mana-mana, yang miskin, yang kaya, yang hina, yang mulia, damailah dalam kasih Allah. Natal Tuhanku, kesukaan bagi dunia. Nyanyian surga menggema di mana-mana, yang miskin, yang kaya, yang hina, yang mulia, damailah dalam kasih Allah. Damailah dalam kasih Allah. Oh, damailah dalam kasih Allah. Warga Jemaat GIB yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Damai Yesus Kristus Tuhan telah datang ke dalam dunia kita ini. Oleh karena itu mari kita menyambutnya dengan mengucapkan damai di bumi, damai di hati. Saudaraku, bila kita merayakan Natal dengan sikap hati yang penuh dengan damai, maka kita akan mengalami sukacita Natal. Natal adalah tindakan solidaritas Allah terhadap manusia. Wujud nyata solidaritas Allah itu adalah menjadi manusia untuk dapat merasakan apa yang dirasakan manusia dan yang dibelenggu oleh dosa, kemudian melepaskannya. Itu sebabnya tindakan solidaritas Allah ini kita tindak lanjuti dengan tema Natal, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Demikian juga tindakan solidaritas Allah kiranya menggerakkan persaudaraan di antara kita sebagai sesama anak bangsa. Natal yang adalah tindakan solidaritas Allah menuntut pengorbanan Allah. Allah datang ke dalam dunia dengan pengorbanan diri dan dalam keadaan yang sangat sederhana. Ini menandakan bahwa kedatangannya bukan untuk menawarkan kekayaan materi, melainkan untuk menawarkan kekayaan rohani. Kekayaan rohani melalui peristiwa Natal yang Allah ingin kita miliki antara lain penyangkalan diri, kerendahan hati, kesetiaan, ketaatan, kesederhanaan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Pandemi COVID-19 dan tantangan hidup kita ke depan yang tidak semakin ringan untuk dihadapi dan diatasi membutuhkan kekayaan rohani yang ditawarkan Allah melalui peristiwa Natal Yesus. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Natal Yesus bukan dengan kegembiraan, tapi dengan sukacita. Kegembiraan itu sementara, sedangkan sukacita itu adalah langgeng. Kegembiraan itu di permukaan, sedangkan sukacita ada di hati yang terdalam. Kegembiraan adalah perasaan atau emosi, sedangkan sukacita adalah sikap hati yang damai. Kata damai adalah berbaik kembali. Itulah jiwa Natal. Allah mau berbaik kembali dengan manusia, supaya manusia bisa berbaik kembali dengan Allah,
dan saling berbaik satu dengan lainnya. Sumangot di Ari Pesta Natal, mamboan hitalao manuruson hangulwata. Met Natal ye buat kita semuanya. Met tahun yang baru juga moge-moge nih Natal dan tahun yang baru bawa damai deh. Helama lodo, metana muridi. Vrolijk Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Selamat Natal voor teman-teman dan bersaudara semua. Selamat memasuki kunci tahun 2021 dan masuk dalam tahun 2022. Semoga damai Natal dan sukacita kunci tahun beserta katong semua. Tuhan Yesus memberkati. Tabea, selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022 for torang semua. Semoga torang semua sehat-sehat, baku-baku sayang, baku-baku baik, lantaran torang semua basudara di dalam Tuhan. Pakatuan wo pakalawiran kita nuhaya. Nyangre rahina Natal ngamulihan rahayu. Ngiring lanturan ing warse anyar uniki antuk swecang ide batara. Selamat pesta alam barasi dan nyelu taheta. Tuhan Yesus memberkat kita sining ketika. Malar berkat Natal, maneng moreng kodi, abena areng aneko, kelaban tahun-tahun adepan. Selamat Natal. Selamat allo kadadiana wanta Tuhan Yesus. Magawuran anak sembau, selamat berhari besar, selamat tatong uhu, mau Yesus, duringan sigi tekabi tomata. Sugeng Mahayu Bagyo miosan yang dalam Gusti Yesus. Sugeng Natal kalih ewu selikur, lan warsa enggal kalih ewu kalih likur. Sampai jumpa di tahun 2022. Solideo Gloria. Jadi semua suku mau diwakili oleh pesan Natal itu. Mudah-mudahan bisa terwakili apa yang disampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau hari Natal itu biasanya saya di tempat-tempat lain sebelum di sini itu selalu open house. Ya, jadi pastori terbuka buat Bapak Ibu jemaat, Bapak Ibu majelis yang mau datang bersilaturahmi Natal. Tapi saya setelah ini harus ke BNN dulu. Jadi sore lah gitu ya. Kalau ada waktu dan mau. Nah, gitu ya. Jadi open house 25, 26 sampai tahun baru lah gitu. Kita bisa ngobrol ke kiri, ngobrol ke kanan dengan apa yang bisa kita nikmati bersama. Jadi begitu undangan atau ajakan ya untuk semuanya, silakan, karena rumah pastori pendeta adalah rumah jemaat. Silakan datang, jangan takut, ya, tidak ada yang menggigit dan tidak ada yang melarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mengakhiri ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan
menyertai kita senantiasa lewat terang Kristus yang menuntun hidup kita. Mari berdiri dan kita nyanyikan Alam Raya Berkumandang. Dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Yesus Kristus, Sang Kebenaran yang datang dengan lawatan kesembuhan dan pengharapan, memenuhi kamu dengan sukacita serta damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berkat Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atasmu dan selalu bersamamu, kini dan selamanya. Pak Resi, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Bingung dia. Selamat Natal. Selamat hari Natal, Gabi. Selamat hari Natal, Pak Lius. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Hari Natal. Selamat hari Natal, Epi. Selamat hari Natal. Mama, selamat hari Natal. Selamat Natal, Pak Lean. Selamat Natal semua yang di rumah. Mama Jona. Ibu Ari Kedengeran nggak suara saya? Selamat Natal, Bang Pelaski. Di sini dia. Selamat Natal semua yang di rumah. Suara saya kedengaran. Hari Natal, Tante. Selamat Natal dan menjelang tahun baru. Ya. Hari Natal, Kak Meli. Surat ke saya.
Tolong kamera sorot ke saya biar mereka bisa lihat saya gitu enggak? Oh gitu. Kelihatan kalian. Ibu Sitoru, selamat Natal. Ya. Selamat Natal, Ben. Nah, sayanya udah kelihatan kan? Ya. Selamat Natal yang di rumah. Selamat Natal kalian. Terima kasih. Ya. Ya, nanti yang di rumah besok nyanyi ya. Nyanyi ujian. Baik, Kakak Epi nyanyi ya, Kakak Epi. Ayo kita nyanyi Kakak Epi. Selamat Natal. Kakak Kris mana itu Kakak Kris? Aduh, Kakak Kris kameranya disumpetin. Kakak Kris mana kameranya Kakak Kris? Bualan, selamat Natal. Selamat Natal Pak Pendeta, majelis semua. Masih salaman. Nanti tunggu, jangan dimatikan dulu. Biar Ya. sambut yang di rumah. Nah, Ya dong. ya, mau dimatikan apa enggak? Jangan ya. Jangan. Iya. Ya, berapa itu? Nah, buka kamera semua. Buka udah. Kakak Cis, selamat Natal. Buka kamera. Sudah dibuka kamera, Pak Pendeta. Lina, selamat Natal. Siapa lagi tuh? Ya, sudah nggak kelihatan. Melin, selamat Natal, Melin. Selamat hari Natal, pasti berani semua. Melin. Halo. Selamat Natal. Selamat Natal. Mana? Oh, buat Pak Pendeta, selamat hari Bapak Natal, Ibu Fajar. yang di rumah. Selamat hari Natal Pak Pendeta. Ya. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal Pak Pendeta, kalian semuanya.